Donald Trump telah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari 2025 yang lalu. Ia akan memimpin negeri Pemansem bersama Wakil Presiden James David Vance. Trump yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017 hingga 2021 merupakan sosok yang penuh dengan kontroversi dan skandal. Ia juga memiliki beragam aturan kontroversial selama menjabat, seperti tarif, reformasi pajak, kebijakan imigrasi, dan lainnya. Diketahui, Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam jabatan elektif atau militer. Ia juga pernah melanggar presiden dalam banyak hal, seperti tiba-tiba membuat pengumuman penting di Twitter, platform media sosial yang sekarang dioperasikan oleh perusahaan Elon Musk yang berganti nama menjadi X itu. Seperti yang kita ketahui, masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih dari tahun 2017 hingga 2021 telah ditandai dengan pergantian pejabat senior yang luar biasa tinggi, dengan banyak yang dipecat atau mengundurkan diri karena perbedaan pendapat dengannya dan konflik dalam lainnya. Baru saja menjabat sebagai presiden, Trump sudah langsung membuat 5 gebrakan kebijakan baru yang menuai kontroversi dalam dan luar negeri. Salah satu yang terbaru dan menuai kontroversi adalah ketika ia mengatakan akan merelokasi 2 juta penduduk Palestina ke Indonesia dengan alasan membangun kembali Gaza. Meskipun kebijakan tersebut telah ditolak oleh pemerintah Indonesia, serta ada banyak kontroversi yang telah Trump rencanakan seketika ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Akankah kebijakan dari Trump ini berimbas pada seluruh negeri? Dewan akan mencoba untuk merangkum secara singkat beberapa kebijakan Donald Trump setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang menuai kontroversi. Beberapa waktu yang lalu, Donald Trump telah mendatangi pemerintah eksekutif yang menetapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat hanya akan mengakui 2 jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan, dan ingin menghapus kebebasan LGBT di negeri Pamansem tersebut. Dalam pidato yang dilansir dari New York Times, Trump mengatakan mulai hari ini kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini membalikan langkah pemerintahan Joe Biden sebelumnya yang mengakui sisi identitas gender non-biner dalam berbagai dokumen resmi, termasuk paspor. Menurut pejabat pemerintah Trump, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari ekstremisme ideologi gender dan mengembalikan kebenaran biologis dalam pemerintahan federal. Beberapa jam setelah dilantik, Trump mendatangi pemerintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Trump menilai Amerika Serikat telah membayar lebih banyak kontribusi kepada WHO dibanding dari China. Namun langkah ini menuai kritik karena dapat membatasi akses Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC ke data kesehatan global. Trump juga mencabut sanksi terhadap pemukiman Israel yang terlibat kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Kebijakan ini membalikan pemerintahan eksekutif yang dikeluarkan oleh Joe Biden pada Februari 2024 yang lalu. Langkah tersebut sebelumnya memungkinkan sanksi kepada individu dan kelompok yang terlibat kekerasan, termasuk pembekuan aset di Amerika Serikat. Trump telah mengumumkan keadaan darurat energi nasional untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil dan mengakhiri kebijakan kesepakatan baru hijau. Trump mengatakan krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran berlebihan yang besar dan kenaikan harga energi. Dan itulah sebabnya ia juga akan mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional dan akan melakukan pengeboran. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat menarik diri dari komitmen internasional untuk memerangi perubahan iklim. Trump diketahui telah kembali menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris, kebijakan yang sebelumnya juga ia lakukan pada 2017 yang lalu. Trump merasa Perjanjian Iklim Paris hanya adil untuk sepihak saja. Langkah ini pun menuai kritik dari para pemimpin dunia karena dianggap menghambat upaya global dalam memerangi pemanasan global. Pemerintah eksekutif lainnya yang ditandatangani oleh Trump berkaitan dengan penundaan pemblokiran sebuah platform asal Cina yaitu TikTok selama 75 hari ke depan untuk Amerika Serikat.
Trump melakukan hal ini bertujuan untuk mendinginkan tensi antar kedua negara tersebut. Sebab Trump sendiri mengatakan dirinya bermaksud untuk mengenakan tarif impor terhadap Cina. Namun di saat yang bersamaan, ia juga ingin memberikan indikasi bahwa pemerintahannya berharap dapat memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pemimpin negeri tirai bambu tersebut. Artinya ia berencana akan membawa aplikasi video pendek ternama ini sebagai salah satu bahan negosiasi dengan pemerintahan Cina. Bahkan dalam kesempatan itu dirinya juga menyarankan agar Amerika Serikat menjadi pemilik setengah atau 50% dari bisnis TikTok sebagai imbalan agar aplikasi tersebut tetap berjalan. Trump juga menambahkan jika kesepakatan tersebut tidak disetujui Cina, aplikasi TikTok akan dianggap tidak memiliki nilai oleh pemerintah Amerika Serikat, sehingga pemblokiran layanan bisa diberlakukan kembali. Dalam hal ini, ia menyarankan pendirian usaha patungan pengelola TikTok di Amerika Serikat. Trump juga mengatakan jika bisa menguasai setengah dari saham aplikasi tersebut, sembari menambahkan bagaimana aplikasi tersebut dapat bernilai ratusan miliar dolar Amerika. Nah sobat, jadi itulah beberapa kebijakan kontroversi yang akan dibuat oleh Donald Trump semasa seusai pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Apapun keputusan dan yang menuai kontroversi, hingga banyak juga yang pro terhadap keputusan tersebut, semoga tidak menjadi rencana yang merugikan bagi banyak pihak di dunia, apalagi sampai disebut dengan propaganda dari Trump semata.